Selebrasi berasa masuk Piala Dunia Nguyen Quang Hai disorot sang mantan pelatih, Park Hang-seo. Apa yang kamu lakukan itu berlebihan, lawan kalian hanya timnas junior. Vietnam diambang sanksi AFC dan AFF, menyalakan flare saat pertandingan berlangsung lawan Indonesia. Hiv Samet, kami sedang mengkaji serius pelanggaran itu. Respek pelatih Thailand, puji penampilan solid timnas Indonesia melawan Vietnam meskipun menurunkan skuad U22. Masatada Ishi, dengan skuad muda, Vietnam tidak mampu berbuat banyak melawan mereka. Setelah 3 kali mengalami kekalahan beruntun atas Indonesia sepanjang tahun ini, semalam rekor buruk Vietnam bertemu dengan Indonesia akhirnya terputus. Vietnam berhasil menang tipis 1-0 atas Indonesia di Stadion Peu To Provincial Stadium. Dalam laga yang berjalan kurang berimbang itu, nampak Vietnam memang lebih banyak mendominasi pertandingan sepanjang laga. Vietnam sendiri memang menurunkan skuad terbaik di Piala AFF kali ini, dan mereka bahkan meliburkan liganya untuk bisa memanggil para pemain terbaik membela timnas Vietnam. Hal itu berbeda dengan Indonesia, yang menurunkan skuad kebanyakan pemain muda U22, dan Liga Indonesia tidak diliburkan sama sekali. Meskipun sebelum laga semalam berlangsung, banyak yang memprediksi kalau kemungkinan Indonesia akan dibantai pasukan Nguyen, namun faktanya berbeda jauh. Indonesia mampu bermain cukup solid di babak pertama, dengan lini pertahanan yang mampu mengantisipasi serangan bertubi-tubi dari Vietnam. Penampilan ini dinilai berbeda dengan situasi Indonesia melawan Laos kemarin, yang mana saat itu sangat gampang untuk ditembus. Ya, walaupun di laga semalam, ST menerapkan skema bertahan total dan mengandalkan serangan balik, tapi skema itu dirasa menjadi skema yang apik. Karena terbukti, saat Indonesia melawan Laos kemarin, dengan permainan terbuka sepanjang laga, Laos mampu menembus pertahanan Indonesia. Di babak pertama, pemain Vietnam nampak kesulitan menembus lini pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Ferrari dan Kadek Arel. Bahkan para pemain Nguyen FC nampak terlihat frustasi, karena rapatnya pertahanan Indonesia. Mereka akhirnya berhasil membobol gawang Indonesia di menit ke-76 lewat sepakan sang kapten Nguyen Quang Hai. Yang menarik saat itu adalah, saat dirinya merayakan selebrasi berlari ke arah supporter Vietnam, dan merayakan gol itu secara emosional dan meluap-luap. Banyak yang beranggapan, kalau itu adalah salah satu bentuk emosional dirinya, karena selama era kepelatihan Philippe Troussier kemarin jasanya tidak dipakai sama sekali, dan hanya sering menghiasi bangku cadangan. Namun di era Kim Sang-sik sekarang, dirinya seolah lahir kembali dan dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Banyak netizen Indonesia yang mengatakan, kalau selebrasi yang dilakukan Nguyen Quang Hai udah berasa masuk Piala Dunia aja. Apalagi gestur yang ditunjukkan memang sangat meluap-luap, padahal yang dihadapi adalah pemain junior Indonesia. Hal senada juga turut disampaikan oleh sang mantan arsitek Vietnam periode 2018 sampai 2022 yaitu Park Hang-seo. Menurutnya, selebrasi yang dilakukan oleh mantan anak asuhnya Quang Hai dan juga pernah menjadi andalannya dulu, itu terlalu berlebihan. Padahal dulu, Vietnam selalu santai dan slow saat mencetak gol ke gawang Indonesia, karena kebiasaan Vietnam memang selalu menang lawan Indonesia. Namun gol semalam nampaknya menjadi emosional, karena Vietnam sendiri di 3 laga terakhir selalu berhasil ditaklukkan Indonesia. Dia melakukan itu terlalu berlebihan, mungkin secara emosional dia ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Saya melihat dia selalu dipasang di bangku cadangan saat pergantian pelatih. Dan sekarang dia kembali mendapat kepercayaan lagi dari pelatih baru, ucap Park Hang-seo. Selebrasi itu berasa mau masuk Piala Dunia saja. Padahal dulu melawan Indonesia selalu dapat kami prediksi hasilnya. Dulu mereka tidak seemosional itu melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Indonesia. Tapi sekarang itu berubah, tutupnya. Vietnam diambang sanksi AFC dan AFF, menyalakan flare saat pertandingan berlangsung lawan Indonesia. Hiv Samet, kami sedang mengkaji pelanggaran itu. Meskipun berhasil menang atas Indonesia semalam, namun Vietnam nampaknya tidak bisa bernafas lega setelah laga itu selesai.
Pasalnya, beberapa ulah dari supporter mereka di stadion berpotensi mendapatkan sanksi dari AFC maupun AFF. Saat pertandingan berlangsung, beberapa supporter Vietnam nampak menyalakan flare di atas tribun, dan tentu itu akan masuk ke pelanggaran yang harus diberikan sanksi. Meskipun sanksi itu belum jelas seperti apa, namun potensi banet atau larangan tanpa supporter bisa saja terjadi. Dan hukuman yang mungkin minimal didapatkan adalah berupa denda. Dan hal itu saat ini sedang dikaji oleh Subkonfederasi ASEAN yaitu AFF. Hief Samet, Presiden AFF menerangkan, kalau dalam turnamen ini sudah ada beberapa larangan tertulis yang tidak boleh dilanggar oleh setiap tim saat bermain. Larangan itu jelas harus dipatuhi, dan jika terjadi pelanggaran berat, tentu AFF bisa saja berkoordinasi dengan pihak AFC dalam melakukan upaya investigasi maupun sanksi. Kita sedang melakukan pengkajian soal itu, yang jelas beberapa aturan sudah dibuat sebelum turnamen ini berlangsung. Mulai dari kelayakan stadion, penggunaan PAR dan lainnya, ucap Hief Samet. Beberapa pelanggaran kecil akan diselesaikan sendiri oleh AFF. Namun jika itu pelanggaran besar dan berat, kami bisa berkoordinasi dengan AFC untuk upaya investigasi dan pemberian sanksi, tutupnya. Respek pelatih Thailand, puji penampilan solid timnas Indonesia melawan Vietnam meskipun menurunkan skuad U22, Masatada Ishii, dengan skuad muda, Vietnam tidak mampu berbuat banyak melawan mereka. Penampilan solid dari punggawa timnas semalam menjadi bahan sorotan dari pelatih Thailand Masatada Ishii. Pasalnya, meskipun Indonesia notabene menurunkan skuad U22 di turnamen ini, namun mereka tetap mampu mengimbangi permainan Vietnam semalam dan solid dalam pertahanan. Walaupun, level yang diharapkan oleh netizen dan supporter Indonesia terhadap performa anak asuh ST masih nihil, namun setidaknya semalam Indonesia tidak berhasil dibantai oleh Vietnam. Dalam perjalanan pertandingan semalam, Indonesia memang tampil cukup buruk. Masih banyak salah passing, lini tengah kurang kreatif dan tidak bisa pegang bola. Bahkan di lini depan beberapa peluang juga tidak mampu dimanfaatkan. Indonesia hanya bermain bertahan sepanjang laga, dan para pemain Nguyen FC berhasil menekan lini pertahanan Indonesia. Namun bagi Masatada Ishii, hasil itu adalah hasil yang cukup realistis dan masuk akal. Karena menurutnya Vietnam sendiri datang dengan kekuatan terbaik di turnamen ini, dan bahkan rela meliburkan liga mereka. Mereka bermain solid, pertahanan mereka bagus sepanjang babak pertama berlangsung. Vietnam menguasai permainan dan banyak menekan Indonesia, tapi mereka selalu kesulitan untuk menciptakan peluang dan gol, dan mereka terlihat sedikit frustasi, ucap Masatada Ishii. Hasil yang realistis dan masuk akal untuk Indonesia, karena mereka datang dengan skuad muda di sini dan banyak pemain belum punya pengalaman di level ini. Mereka bisa saja berkembang ke depannya, dan itu adalah langkah bagus yang dia lakukan ST, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.